nama Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tidak masuk daftar pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Asnawi dikarenakan pemain Port FC itu sedang mengalami cedera. Ditambah dicoretnya Wahyu Prasetyo, Shin Tae-yong memasukkan nama Yance Sayuri dan Yakob Sayuri sebagai pengganti di lini belakang. Kiper Hernando Ari Sutaryadi juga dipastikan absen karena cedera. Posisi kiper Persebaya Surabaya itu digantikan Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Belum ada nama Kevin Dix untuk laga Timnas Indonesia kali ini. Pemain FC Copenhagen itu masih harus menunda debu bersama Timnas Indonesia karena proses naturalisasi yang tampaknya belum usai hingga laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain lain yang kehilangan tempat ada striker Persib Bandung Dimas Drajat. Selebihnya tidak ada kejutan dalam daftar pemain Timnas Indonesia. Jordi Amat yang sempat absen di laga melawan Cina karena cedera, kembali masuk skuad Timnas Indonesia. Begitu juga dengan Justin Hubner yang kembali ke Timnas Indonesia usai menjalani akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang pada 15 November dan kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengumumkan kabar baik soal naturalisasi Kevin Dix. Dia mengatakan proses naturalisasi bek FC Copenhagen itu rampung Maret 2025. Arya menjelaskan proses naturalisasi Kevin Dix baru bisa rampung pada bulan Maret 2025 bukan tanpa alasan. Karena itu semua tak luput pada transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan, masih proseskan bahwa pemerintahannya masa transisi. Tapi kita optimistis Maret 2025 rampung, kata Arya. PSSI sedang memproses naturalisasi Kevin Dix. Perjalanannya pun masih panjang. Bek berusia 28 tahun itu masih harus melalui proses persetujuan DPR dan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, hingga perpindahan federasi. Banyak yang berharap kalau proses naturalisasi bek anyar itu bisa rampung pada November nanti. Namun jika melihat situasi yang ada saat ini tampaknya tidak akan terkejar. Mengingat pemerintahan saat ini sedang dalam masa transisi. Karena itu, PSSI optimistis kalau proses Kevin Dix akan selesai pada Maret 2025. Jika selesai di Maret 2025, itu artinya Kevin Dix kemungkinan besar akan debu bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain Maret 2025. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat suara mengenai kabar yang beredar bahwa Miliano Jonathans dan Jairo Ridwald menjadi calon pemain diaspora selanjutnya yang bakal membela Timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari PSSI. Ia menegaskan bahwa semua pemain keturunan yang berpotensi membela Timnas Indonesia baru bisa dikatakan resmi direkrut bila sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum ada, tunggu saja, ucap Arya Sinulinga. Nama Miliano Jonathans dan Jairo Ridwald memang belakangan santer bakal membela Timnas Indonesia. Bahkan Miliano mengaku secara gamblang saat diwawancarai ESPN Belanda bahwa ia sudah berkomunikasi dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans yang merupakan satu dari 12 marga Belanda di Depok. Sementara Jairo Ridwald kabarnya akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Podcaster asal Belanda Denny van Laar menyebut bahwa Jairo Ridwald positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Itu disampaikan pada September 2024 saat diwawancarai Yusa Nugraha.
Rafael Struijk mulai membuka keran golnya bersama Brisbane Roar di Liga Australia. Berikut kronologi gol bersejarah penyerang timnas Indonesia tersebut. Struijk memulai laga ini dengan duduk di bangku cadangan. Ia lalu diturunkan oleh pelatih Ruben Zatkovic pada menit ke-70. 8 menit berada di lapangan, Struijk bisa membobol gawang Sydney FC. Gol ini tak lepas dari kejelian Struijk dalam mencari ruang. Struijk masuk ke lapangan menggantikan Walid Shour yang berposisi sebagai gelandang. Masuknya Struijk jelas dimaksudkan untuk meningkatkan daya dobrak. Pada proses gol tersebut, Struijk lari dari lini kedua untuk memasuki kotak penalti. Ia melihat ruang yang terbuka setelah Brisbane Roar mampu merebut bola di daerah pertahanan Sydney FC. Saat bola mengalir ke kaki Thomas Waddingham, Struijk sudah berlari di sebelah kiri Waddingham dan siap menerima bola. Waddingham mengirim bola dan Struijk langsung mengirim bola ke dalam gawang lewat tembakan mendatar. Sayangnya, gol Struijk tidak cukup membawa Brisbane Roar menang, atau setidaknya meraih 1 poin. Sydney FC bisa mencetak gol kemenangan di menit ke-90 lewat Jayden Kucharski. Meski demikian, gol ke gawang Sydney FC ini bisa jadi modal berharga bagi Struijk. Dengan gol ini, Struijk diharapkan mendapat kepercayaan lebih besar dan menit bermain lebih banyak untuk laga-laga berikutnya. Rumor mengenai naturalisasi pemain diaspora Indonesia terus mengemuka, dan kini media Belanda sebut Jairo Riedewald sedang melakukan proses naturalisasi untuk bagian dari skuad Garuda. Setelah Kevin Dix dipastikan menjalani proses naturalisasi, media asal Belanda Voetbal Primeur memberikan bocoran terkait kemungkinan Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Berita ini tentunya mengejutkan berbagai pihak termasuk para penggemar sepak bola yang antusias menantikan debut pemain-pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Voetbal Primeur menyebut bahwa Dix yang baru-baru ini tiba di Jakarta untuk bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir bukan satu-satunya pemain yang diproses untuk menjadi WNH. Di media itu, nama Jairo Riedewald muncul sebagai kandidat kuat yang kemungkinan segera menyusul untuk bergabung dengan tim nasional. Tak hanya menyebut namanya, media Belanda itu juga menyoroti peran yang cocok untuk Riedewald di timnas Indonesia, yakni sebagai gelandang bertahan. Posisi ini dianggap tepat karena kemampuan bertahan Riedewald yang sudah terbukti di level klub maupun internasional. Jika Riedewald benar-benar menyusul, ia akan bergabung dengan beberapa pemain keturunan Belanda lainnya yang sudah lebih dahulu memilih memperkuat Indonesia, seperti Maes Hilgers, Tom Hay, hingga Maarten Paes. Dalam laga pembuka musim Liga Belanda 2024/2025, Ryan Flamingo, bek tengah muda berdarah Indonesia, tampil gemilang bersama PSV Eindhoven. Menghadapi Almere City di kandang sendiri, PSV berhasil meraih kemenangan telak 7-1 dan Flamingo menjadi salah satu bintang lapangan. Sejak menit pertama, pemain yang pernah jadi minat Shin Tae-yong ini menunjukkan kualitasnya dengan performa solid di lini belakang. Tidak hanya piawai bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi dalam serangan dengan akurasi umpan yang tinggi serta 1 assist. Kemenangan besar ini membawa PSV memuncaki klasemen sementara Liga Belanda. Sementara itu, Almere City harus puas berada di dasar klasemen. Performa apik Flamingo tidak luput dari perhatian publik Indonesia. Sebelumnya, pemain kelahiran Belanda ini sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa media, termasuk media Korea Selatan, pernah melaporkan bahwa pelatih Shin Tae-yong tertarik untuk menaturalisasi Flamingo. Rumor tersebut semakin menguat ketika Flamingo memberikan respons positif terhadap pemberitaan tersebut di media sosial. Meskipun peluang naturalisasi masih belum jelas, tidak dapat dipungkiri bahwa Flamingo memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuan bertahan yang solid, visi bermain yang bagus, dan usia yang masih muda, Flamingo bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan.